Tokia marah. Astina kau omong kosong. Jelas kau yang tidak menyukai Reka karena miskin dan kau memutuskannya. Bagaimana mungkin dia yang meninggalkanmu? Selanjutnya, setelah putus, kau selalu bermaksud buruk terhadap kami, memaksa kami mati, dan kami terus memaafkanmu lagi dan lagi. Kau benar-benar membalas dendam dan memfitnah kami. Apakah kau masih bisa disebut manusia? Astina menghela nafas dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tokia, kau tidak perlu membela Reka lagi. Kau dan Reka tidak lebih dari seekor binatang buas. Ini hanyalah mainan baru. Ketika dia bosan bermain, dia akan menendangmu. Cepatlah kau sadar, jangan berakhir sepertiku. Tokia menangis dengan marah, diam, kau tidak boleh menghina Reka. Pada saat ini, staf berteriak, Tuan, kami telah mendeteksi kandungan sabu-sabu dalam 2 botol bir ini. Hendro sangat marah, ternyata kalian benar-benar menggunakan narkoba. Ayo, bawa mereka semua kembali padaku dan selidiki. Astina, ikut kami pulang. Jika apa yang kau katakan itu benar, aku tidak hanya tidak akan meminta pertanggungjawabanmu, tetapi aku akan memberimu keadilan. Astina sangat gembira, terima kasih, Tuan. Orang-orang Hendro dengan segera menangkap Tokia. Tokia mundur dengan ketakutan, kalian pasti bersekongkol dengan Astina. Aku tidak akan pergi, aku akan menelepon pengacaraku. Aku tidak akan pergi bersamamu sampai pengacaraku datang. Hendro menegur dengan marah, diam, kau sedang memfitnah, dan aku akan menuntutmu atas pencemaran nama baik. Jika kau menolak untuk bekerja sama dengan kami, maka kami hanya dapat mengambil tindakan pemaksaan. Setelah percakapan itu, anak buah Hendro segera mengeluarkan borgol dan tongkat listrik, bersiap untuk membawa pergi Tokia secara paksa. Tokia sangat putus asa, dan dia merasa tidak ada orang yang dapat menyelamatkannya. Pada saat ini, dia hanya berpikir, Reka, di mana kau berada? Ketika dirinya berada dalam kebingungan, tiba-tiba terdengar sebuah teriakan dari luar pintu, hentikan. Semua orang mengarah ke suara itu. Ternyata orang itu adalah Reka. Reka bergegas, dia menerobos kerumunan dan masuk ke dalam ruangan. Ketika Tokia melihat Reka, dia menangis. Dia melemparkan dirinya ke pelukan Reka dan tersedak keras, Reka, akhirnya kau datang. Aku salah. Seharusnya aku mendengarkan perkataanmu, dan tidak mempercayai Astina. Maaf, Reka menyentuh kepala Tokia dengan sedih, dan berkata, Tokia, tidak apa-apa. Belajar dari kesalahan, anggap saja ini adalah pelajaran. Jangan khawatir, tidak ada yang berani menindasmu. Tokia mengangguk, dan masih membenamkan kepalanya di pelukan Reka, tidak rela lepas. Ketika Reka datang, yang terlihat sangat senang adalah Shanks. Dia baru tahu bahwa Reka sudah tidak ada di sana, dan baru saja mendapat kabar bahwa Reka telah melarikan diri. Hanya berhasil menangkap Tokia, dirinya merasa sangat tidak puas sekarang Reka kembali, dia bersemangat. Shanks berkata, Tuan, dia berhubungan dengan Reka si iblis ini tidak mudah dihadapi. Lebih baik kau berhati-hati. Hendro mencibir, iblis. Haha. Meskipun dia iblis, dia harus bisa kutaklukkan. Dasar binatang, tetapi kau tidak berkeperimanusiaan. Ayo, tangkap dia. Reka terus mencibir, kalian 2 pejabat yang sangat kuat, mereka akan menangkap orang tanpa pandang bulu. Bahkan dia telah menelepon reporter media. Apakah dia berencana untuk melaporkan hal ini? Apa kau tidak takut bahwa berita yang kau laporkan adalah palsu? Shanks, buktinya sangat kuat. Ini adalah fakta bahwa kau dan Tokia menggunakan narkoba, apa ada yang tidak benar? Reka tiba-tiba menghela nafas kecewa, hei, Shanks, sebagai petugas militer, kau tidak punya sopan santun. Begitukah caramu berbicara dengan Tuan? Reka sedang menyindir Shanks memanggil dirinya, Tuan, terakhir kali. Shanks marah hingga wajahnya menjadi pucat. Hal ini adalah rasa malu dan hal yang paling tabu dalam hidupnya, tetapi sekarang diejek oleh Reka di depan orang. Shanks tidak bisa bertahan lagi.
Dia menggertakkan giginya, Reka, kamu sangat sombong ya. Terakhir kali karena aku menghormatimu, baru memanggilmu Tuan. Karena kamu tidak tahu diri, sombong, hari ini aku akan mengambil kembali harga diriku yang hilang. Berlutut, panggil ketua, jika tidak, aku akan membuatmu terkejut setengah mati. Reka, tes, ketua. Aku suka panggilan ini. Shanks, sekarang berlutut dan panggil aku ketua, mungkin aku akan mengampunimu. Shanks, dasar keras kepala. Kemari, dia menghina petugas militer. Segera tangkap dia, serahkan dia ke pengadilan militer. Reka, tunggu sebentar. Shanks, bisakah aku berbicara denganmu sebentar? Aku ingin perkenalkan teman lamaku kepadamu. Shanks berkata dengan nada menghina, jangan sok misteri. Jika ingin bicarakan sesuatu, kita bicarakan di pengadilan militer saja. Maju, tangkap dia. Pasukan bawahan Shanks segera berjalan menuju Reka. Reka menghela napas, Aish, kamu cari mati. Tepat ketika Shanks merasa bangga, punggungnya tiba-tiba ditepuk, kemudian terdengar suara yang membuatnya ketakutan. Tuan Sabre, lama tidak jumpa, tidak sangka akan bertemu denganmu di sini. Shanks langsung menoleh. Setelah melihat orang itu, otaknya berdengung, seluruh tubuhnya bergetar dan keringat dingin mengalir. Ternyata dia, pembunuh berjubah merah yang dia kirim untuk meracuni Serat. Sialan, bukankah dia telah ditangani oleh Tamara? Tamara yang mengatakan kepadanya secara pribadi. Sekarang, mengapa dia bisa berdiri di depannya? Ilusi, kah? Atau, hantu? Shanks menyadari bahwa dia mungkin telah ditipu. Pembunuh berjubah merah tersenyum, Tuan Sabre, ada beberapa kata yang ingin aku katakan padamu. Menurutmu, katakan di depan umum atau katakan di tempat yang sepi. Shanks tiba-tiba menyadari sesuatu, dengan cepat berteriak pada pasukannya, hentikan, hentikan. Pasukan yang berencana untuk menangkap mereka, segera berhenti, menatap Shanks dengan aneh. Apa yang ingin bos lakukan? Shanks berkata kepada Hendro, Tuan, dia adalah kerabat jauhku, dia mencariku karena ada masalah penting. Aku berbicara dengannya dan segera kembali, Anda tunggu aku sebentar. Hendro mengangguk. Dari ekspresi Shanks, dia bisa melihat bahwa semuanya tidak sesederhana yang dia katakan. Apakah muncul masalah baru? Perasaan ini membuatnya sangat tidak nyaman. Shanks melihat Reka lagi, Reka, apakah teman lama yang ingin kamu perkenalkan adalah dia? Reka mengangguk. Shanks, karena kamu kenal dia, kalau begitu kamu ikut ke sini. Reka tersenyum dan mengikutinya. Tokia meraih tangan Reka, Reka, aku takut. Aku pergi bersamamu. Astina segera berteriak, tidak boleh pergi. Kamu pasti ingin melarikan diri karena takut dihukum, Tuan, harus menghentikannya. Reka membalikkan bola mata kepada Astina. Melihat tatapan Reka yang mengerikan, Astina terhuyung-huyung karena ketakutan dan mundur selangkah. Dia tercengang. Tatapannya sangat mengerikan. Astina bersumpah bahwa dia tidak pernah begitu takut dalam hidupnya. Seperti tikus diincar oleh kucing. Apa yang dikatakan Shanks benar, orang ini memang iblis. Reka memandang Tokia, tatapannya melembut, sayang, tidak apa-apa, aku akan segera kembali. Tokia mengangguk dengan patuh, urn. Reka berjalan keluar, dan membawa Shanks ke ruang pribadi yang tidak ada orang. Yang mengejutkan Shanks adalah Tamara juga berada di dalam ruang pribadi ini. Melihat Tamara, dia langsung marah. Itu semua karena Tamara menipu dirinya sendiri, mengatakan bahwa dia telah membunuh pembunuh yang ditangkap dan membuat rencananya gagal. Karena terlalu marah, dia tidak memperhatikan mengapa Tamara bisa berada di sini. Shanks menggertakkan giginya dan menatap Tamara, brengsek, beraninya kamu menipuku. Ini adalah kualitas pembunuh teratas dari grup Akatsuki. Kamu tidak pantas menjadi pembunuh. Tamara tersenyum pahit, maaf, aku juga terpaksa. Ketua ingin aku menipumu. Setelah mengatakannya, dia melihat Reka. Apa? Shanks benar-benar curiga bahwa dia salah dengar,
dia menatap Tamara dengan mata lebar. Apa yang kamu katakan? Tamara, ketua ingin aku menipumu. Suara Shanks bergetar hebat. Ketuamu, siapa? Tamara menghela nafas. Jangan menipu diri sendiri, kamu pasti tahu. Setelah mengatakannya, dia melihat Reka lagi dengan suasana hati yang campur aduk. Sungguh tidak terbiasa memanggil orang ini ketua. Pong. Shanks tidak bisa berdiri lagi, dan jatuh di tempat. Pukulan ini terlalu besar untuknya. Reka, ternyata adalah ketua Tamara. Pembunuh teratas dari grup Akatsuki ternyata adalah murid dari pemuda ini. Dengan kata lain, dirinya bekerja sama dengan muridnya untuk membunuhnya. Aneh jika bisa berhasil. Berakhir, kali ini sudah berakhir. Reka berteriak dengan marah, berlututlah. Shanks masih shock dan tidak mendengarkan kata-kata Reka. Reka berteriak lagi, aku memintamu berlutut. Shanks, kamu sangat berani. Sebagai seorang perwira, kamu bahkan bersekongkol dengan grup Akatsuki untuk membunuh petugas militer. Grup Parma tidak hanya tidak selamatkan dan sembuhkan orang, bahkan memproduksi narkoba untuk membawa bencana ke negara dan rakyat. Kamu tidak sayang untuk mati. Shanks langsung mengangkat kepalanya, menatap Reka dengan mata merah. Kamu adalah petugas militer. Reka mengangguk sambil mencibir. Berdengung. Otak Shanks meledak lagi. Perwira bersekongkol dengan pembunuh untuk membunuh petugas militer, hukuman mati. Perwira memproduksi narkoba, membawa bencana ke negara dan rakyat, hukuman mati. Dua kejahatan ini cukup untuk membuatnya mati beberapa kali. Sudah berakhir, kali ini sudah berakhir. Tiba-tiba Shanks teringat sesuatu, dia dengan cepat bangun, berlutut kepada Reka, bersujud dan meminta ampun. Ketua, kamu ketuaku. Ketua, maafkan aku, ketua, beri aku kesempatan, ketua. Sekarang nyawanya hampir hilang, harga diri seperti apa yang dia butuhkan lagi. Selama dia bisa menyelamatkan nyawanya, kotoran pun dia akan makan, apalagi berlutut dan bersujud. Reka mencibir, kesempatan tidak diberikan oleh orang lain, tetapi diperjuangkan oleh diri sendiri. Shanks menatap Reka dengan penuh harapan. Ketua, berharap Anda dapat memberi instruksi. Reka berkata, kamu punya perusahaan medis dan entertainment atas namamu, kan? Lagi pula, kamu sudah hampir mati, berikan padaku. Mata Shanks tiba-tiba menjadi cerah. Ketua, selama aku berikan pada Anda akan biarkan aku hidup. Sekarang nyawanya hampir hilang, untuk apa memerlukan properti itu? Reka, apa yang kamu pikirkan? Jika aku melepaskan kamu yang berbahaya ini, aku akan merasa bersalah seumur hidup. Tapi, aku bisa beri kamu 10 menit. Dalam 10 menit ini, kamu bisa melarikan diri, aku tidak akan lapor polisi. Setelah 10 menit, aku akan lapor polisi. Apakah kamu bisa melarikan diri atau tidak, itu tergantung pada nasibmu. Shanks menggertakkan giginya. 20 menit. Reka menghela nafas. Aish, sepertinya kamu masih tidak tahu posisimu. Apakah kamu pikir, kamu orang yang hampir mati, masih memenuhi syarat untuk tawar-menawar denganku? Shanks berpikir sambil menundukkan kepalanya. Setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya. 10 menit, Deal. Dia yakin bahwa dengan kekuatan dan sumber dayanya, ada kemungkinan besar dia bisa melarikan diri dalam 10 menit.